Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Pardesi Inonu. Bersama rekan saya Remi Yuda Saputra, kami berasal dari Magister Manajemen Universitas Lampung Angkatan 2023. Di sini kami akan membahas mengenai General Introduction to Organization Development. Definisi dari Organization Development atau yang kita singkat OD. Jadi, OD ini adalah merupakan pengembangan organisasi, yaitu sebuah proses yang menerapkan berbagai pengetahuan dan praktik ilmu perilaku untuk membantu organisasi tersebut membangun kemampuan untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar, termasuk seperti peningkatan kinerja keuangan, kepuasan karyawan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ada beberapa definisi yang dikemukakan. Yang pertama oleh Warner Burg, yaitu Warner Burg mengungkapkan bahwa pengembangan organisasi itu adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan dalam budaya organisasi, di mana Warner Burg ini dia menekankan pada budaya organisasi sebagai target perubahannya. Selanjutnya ada Wendell French, di mana di sini sebagai fokus utama dari pengembangan organisasi adalah mengacu pada upaya jangka panjang dari organization development tersebut dan penggunaan konsultan ilmuwan perilaku eksternal atau internal yang selanjutnya kadang-kadang disebut sebagai agen perubahan. Ada juga dari Richard Beckard yang dimana bersama dengan Beer juga itu dia membahas proses Organization Development atau OD, di mana pengembangan organisasi itu adalah suatu proses, jadi ada upaya yang direncanakan dari seluruh organisasi, dikelola dari atas, dan meningkatkan efektivitas organisasi dan kesehatan melalui intervensi yang direncanakan dalam proses tersebut. Nah, ada juga dari Worley and Fairham, di mana proses yang disebut OD tersebut itu ada 3 yang poin utama, yaitu harus fokus pada menghasilkan perubahan, harus ada transfer pengetahuan atau keterampilan, dan yang terakhir harus ada bukti peningkatan efektivitas dari organisasi. Maka selanjutnya definisi yang digunakan setelah menggabungkan beberapa pandangan tersebut yaitu pengembangan organisasi adalah penerapan seluruh sistem dan transfer pengetahuan ilmu perilaku ke pengembangan terencana, peningkatan dan penguatan strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. OD dapat dibedakan dengan manajemen perubahan dan perubahan organisasi. Persamaan dengan dan perbedaan manajemen perubahan dengan OD itu sendiri dapat dilihat, yaitu persamaannya sama-sama membahas implementasi efektif dari perubahan yang akan direncanakan, sama-sama peduli dengan urutan kegiatan, proses, dan kepemimpinan yang menghasilkan peningkatan dari organisasi tersebut. Adapun perbedaannya yaitu pada orientasi nilai yang mendasarinya. OD itu mendukung nilai-nilai potensi manusia, partisipasi, dan pengembangan, selain kinerja dan keunggulan kompetitif. Sedangkan manajemen perubahan itu berfokus lebih sempit pada nilai biaya, kualitas, juga jadwal. Akibatnya, ada fitur pembeda OD yaitu kepeduliannya dan dengan transfer pengetahuan dan keterampilan, sehingga organisasi itu dapat lebih mampu mengelola perubahan di masa depan. Sedangkan manajemen perubahan tidak selalu membutuhkan transfer keterampilan tersebut. Sementara perubahan organisasi itu merupakan konsep yang lebih luas daripada OD. Perubahan organisasi ini lebih terfokus secara luas dan dapat diterapkan pada segala jenis perubahan, yaitu seperti inovasi teknis dan manajerial, penurunan organisasi, ataupun evolusi sistem dari waktu ke waktu. Perubahan ini mungkin atau mungkin tidak diarahkan untuk membuat organisasi itu lebih berkembang, dalam arti yang tersirat oleh OD. The Growth and Relevance of Organization Development. Jadi dalam bukunya mereka itu berpendapat bahwa organisasi itu harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Dan di mana OD itu dapat memberikan respon yang efektif dan secara proaktif itu akan mempengaruhi arah perubahan strategis organisasi. Kondisi akhir-akhir ini itu menunjukkan adanya relevansi. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai 3 tren utama yang membentuk perubahan dalam organisasi, seperti globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi manajerial. Short History of Organization Development, di mana OD itu muncul dari 5 latar belakang atau batang utama seperti yang ditunjukkan pada gambar yang 1-1. Nah, ada 5. Yang pertama yang kita bahas yaitu ada laboratory training, di mana laboratory training ini yang disebut juga sebagai pelatihan laboratorium, ini salah satu perintis dari OD atau disebut T-Group, yang mana
merupakan kelompok kecil yang tidak terstruktur, di mana peserta itu belajar dari interaksi mereka sendiri dan proses kelompok yang berkembang tentang masalah-masalah seperti hubungan interpersonal, pertumbuhan pribadi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Pada tahun 1946, Kurt Lewin itu yang melakukan penelitian tentang pelatihan pemimpin komunitas, di mana selanjutnya dari situ dibentuklah adanya Laboratorium Pelatihan Nasional. Nah, pada tahun 1950-an terjadi perluasan pelatihan tersebut ke industri dan bisnis. Adanya penerapan metode T-Group di perusahaan-perusahaan tersebut melahirkan istilah adanya pengembangan organisasi dan yang sama pentingnya yaitu memimpin personil perusahaan dan spesialis hubungan industrial untuk memperluas peran mereka untuk menawarkan layanan konsultasi internal kepada manajer. Batang yang kedua yaitu adalah Action Research dan Survey Feedback Background, di mana latar belakang yang kedua ini dia mengacu pada proses penelitian tindakan dan umpan balik survei, di mana hasil penelitian tindakan itu ada dua, yaitu anggota organisasi dapat menggunakan penelitian pada diri mereka sendiri untuk membantu tindakan dan perubahan, dan juga ilmuwan sosial itu dapat mempelajari proses tersebut untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat digunakan di tempat lain. Nah, studi terakhir yang dilakukan mengarah pada pengembangan manajemen partisipatif sebagai sarana untuk melibatkan karyawan dalam merencanaan dan pengelolaan perubahan. Jadi, komponen kunci dari sebagian besar studi penelitian tindakan itu adalah pengumpulan sistematis data survei yang dikembalikan ke organisasi tersebut. Jadi, dalam studi awal oleh Likert dan Floydman, itu mengelola survei seluruh perusahaan tentang manajemen dan sikap karyawan di Detroit Edison. Adanya proses umpan balik yang berkembang itu adalah rantai konferensi yang saling terkait, di mana temuan utama dari survei pertama kali itu dilaporkan ke manajemen puncak dan kemudian ditransmisikan ke seluruh organisasi. Adanya sesi umpan balik itu dilakukan dalam kelompok tugas dengan pengawas dan bawahan langsung mereka mendiskusikan bersama. Meskipun ada sedikit bukti penelitian yang substansial, para peneliti itu secara intuitif merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu proses yang kuat untuk perubahan. Sehingga adanya penelitian terhadap tindakan, kemudian setelah dilakukan teliti, diumpan balik, dan hal tersebut adalah merupakan suatu proses untuk perubahan. Baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan Vanessa. Untuk bagian ketiga ini terkait dengan normative background, di mana ada dua, Likert Participative Management Program dan Black and Mountain Great Organization yang masuk ke dalam normative background. Nah, kebanyakan sekarang untuk manajemen participative Likert dan Black and Mountain kerangka organization development ini keduanya memang digunakan pada organisasi pada saat ini. Nah, dalam normative background itu ada organization characteristic of management system, di mana terbagi menjadi empat bagian yang disebut dengan sistem 1, 2, 3, dan 4. Untuk sistem 1 itu exploitative authoritative system, yaitu sifat autokrasi, pendekatannya top down, di mana ada komunikasi hanya dari atas ke bawah dan keputusan itu masih ada di level manajemen atas. Nah, di sini juga motivasi pekerja berdasarkan daripada reward dan punishment. Untuk yang sistem yang kedua itu dia udah lebih maju, lebih struktur, di mana karyawan itu sudah diperbolehkan lebih banyak berinteraksi, komunikasi, dan mengambil keputusan, tetapi masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh manajemen. Kemudian untuk yang ke sistem 3 itu konsultatif sistem, meningkatkan interaksi karyawan. Dia ada pengambilan keputusan itu sudah ada di level grup. Meskipun karyawan diajak berkonsultasi mengenai masalah keputusan, tapi tetap keputusan itu masih dibuat oleh manajemen, walaupun sebenarnya keputusan itu sudah didiskusikan dengan para karyawannya. Kemudian untuk yang sistem 4 ini yang sudah lebih baik dan banyak saat ini digunakan itu partisipatif group system, di mana keterlibatan dan partisipasi anggota kelompok itu sangat menonjol di situ, di mana di situ juga diberikan kesempatan untuk membuat keputusan. Kemudian untuk metode-metode dan menilai hasilnya juga sudah dilakukan oleh kelompok. Untuk Likert itu sudah menerapkan sistem 4 untuk organisasi yang menggunakan sebuah proses survei umpan balik. Nah, stepnya itu survei ini menanyakan pendapat para anggota tentang kondisi saat ini dan kondisi ideal dari 6 fitur organisasi. Biasanya ada leadership, motivasi, komunikasi, decision, goals, and control. Kemudian setelah data itu diperoleh, data itu dikembalikan lagi ke kelompok kerja yang berbeda dalam organisasi yang sama. Anggota kelompok itu memeriksa ketidaksesuaian antara situasi mereka saat ini dan kondisi ideal mereka. Umumnya menggunakan sistem 4 sebagai tolak ukur ideal. Nah, setelah itu stepnya adalah menghasilkan rencana aksi untuk menggerakkan organisasi menuju kondisi sistem 4.
Untuk Black and Mountain Grid Organization itu awalnya tujuan utamanya itu untuk meningkatkan perencanaan dengan mengembangkan strategi dan keunggulan organisasi berdasarkan logika yang jelas. Kemudian untuk membantu para manajer juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengawasi secara efektif. Nah, fasenya itu ada 6, di mana fase 1 itu grade seminar, biasanya dilakukan 1 minggu, itu untuk melakukan asesmen. Kemudian fase 2 itu menyusun tim pengembangannya, siapa-siapa untuk SDM yang melakukan yang akan terlibat dalam pengembangan. Kemudian fase ketiga itu udah melibatkan tim pengembangannya, itu udah antar kelompok, itu biasanya dari berbagai bagian di organisasi tersebut. Kemudian untuk fase keempat itu mulai dikembangkan model yang ideal dari organisasi unggulan. Yang kelima itu model tersebut diterapkan, nah sudah mulai diterapkan. Dan ada fase tambahan, itu fase 6, itu evaluasi untuk mengukur sejauh apa hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk productivity and quality of work life, ini dibagi menjadi 2 fase. Background itu, jadi latar belakang itu pada fase 1 tahun 1950-an itu muncul di Eropa, yang berdasarkan penelitian Eric Tries dan rekan-rekannya di Tavistock Institute of Human Relations, London. Nah, itu tujuannya untuk mengintegrasikan teknologi dan manusia dan dengan lebih baik melibatkan partisipasi bersama serikat pekerja dan manajemen dalam perencanaan pekerjaan dan menghasilkan rancangan kerja yang memberikan karyawan keleluasaan, variasi tugas dan umpan balik mengenai hasilnya tinggi. Kemudian tahun 1960 itu muncul di Amerika. Itu masih pada fase 1, tapi ketika muncul di Amerika itu lebih banyak konsep yang muncul, di mana ini kalau dibandingkan oleh yang di Eropa itu lebih beragam. Nah, pada fase kedua ini juga memunculkan 2 definisi QWL sebagai reaksi masyarakat terhadap pekerjaan, khususnya hasil individu berhubungan dengan kepuasan kerja dan kesehatan mental, terutama berfokus pada konsekuensi pribadi dari pengalaman kerja dan bagaimana meningkatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk yang definisi kedua, QWL itu dianggap sebagai suatu pendekatan atau metode kaitannya dengan teknik dan pendekatan khusus yang digunakan untuk meningkatkan pekerjaan. Nah, pada fase ketiga ini QWL ini mengalami perkembangan, di mana berubah, dikenal menjadi namanya itu Employee Involvement, AI. Kemudian berkembang lagi menjadi employee empowerment. Dampak EE ini lebih luas dan tidak seketat pemberdayaan karyawan, sebagai contohnya pendekatan untuk perbaikan organisasi. Lanjut, kemudian untuk bagian keempat itu ada strategic change background, di mana latar belakangnya itu strategic change ini karena adanya evolusi development organization. Nah, evolusi ini sebenarnya timbul karena memang ada keselarasan desain organisasi, strategi dan lingkungan. Kemudian dan mempengaruhi praktiknya secara signifikan, yang mengharuskan para praktisi untuk memahami strategi kompetitif, keuangan, dan pemasaran, serta pembangunan tim, penelitian tindakan, dan umpan balik survei. Nah, salah satu penerapan pertama perubahan strategis itu penggunaan perencanaan sistem terbuka oleh Richard Beckard yang berfokus pada lingkungan dan strategi organisasi. Don't you often wish that all problems in life can be solved by the simple push of a button? If only life was that simple. You see, behind every button, there is often a team hard at work putting things together. A team made up of people with various ideas, talents, and skills working together for a common cause. We call such a team of people an organization. How does an organization ensure that its wide variety of employees work together in the most effective manner and achieve the best possible results for its stakeholders? Unlike a machine, you cannot just simply remove and replace a non-working component in an organization. An organization is made up of people and hence has to deal with its complex interpersonal relationships. How well an organization performs is dependent on how its individual members can function collectively and effectively as one. This is where the practice of organization development, or OD, can help make organizations more effective, and hence the role of the OD practitioner in an organization. The role of the OD practitioner can be seen as fulfilling 2 main functions: as the organizational coach and as the organizational counselor. Like a coach on the sports field, the OD practitioner helps the organization achieve its set goal. He or she plans and implements the necessary actions and changes to align the organization's capabilities with its strategic ambition. As an organizational counselor, the OD practitioner addresses any dysfunction that surfaces within the organization and puts the organization back on its track and onto a higher level of performance. To do this, the OD practitioner adopts the action research approach, improving the organization's effectiveness. This approach also emphasizes getting the organizational leader support for each step and especially at the start. The OD practitioner also actively involves different people in the organization when implementing change. This will help more people embrace the change, making it successful. OD practitioners are instrumental in their organization's journey towards effectiveness, building it to face the challenges and demands of its operating environment. Problems might not simply be solved with one push of the button, but the OD practitioner's role is one that organizations simply cannot do without.